Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara podcast Penjas, tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Mufatkur Rahman selaku moderator akan memandu jalannya obrolan pada hari ini. Tema yang akan kita angkat adalah karakteristik siswa pada abad ke-21. Berbicara tentang abad ke-21, tentu kita sudah sangat akrab mendengar istilah tentang generasi milenial, generasi yang terlahir di era revolusi industri 4.0 atau mereka yang lahir berdampingan langsung dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat sampai saat ini. Karakteristik generasi milenial tentu berbeda dengan generasi pada zaman dahulu, baik pola pikir, perilaku, ataupun keinginan mereka sebagai siswa akan kita bahas pada obrolan kali ini. Saya di sini tidak sendirian tentunya, ada beberapa narasumber yang sudah saya datangkan, baik dari guru dan juga beberapa siswa yang terlibat langsung dengan kemajuan teknologi saat ini. Di sebelah kanan saya ada narasumber dari seorang guru, tentunya silakan untuk memperkenalkan diri, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Pratama. Saya Mas? Salah satu guru di SMP Piring Agli. SMP Piring Agli. Berapa tahun mengajar, Mas, di sekolah? Mungkin kurang lebih 4 tahun, Mas. 4 tahun mengajar di SMP Piring Agli. Mungkin ada banyak. Nah, ya banyak belum kesah. Ya. Menemukan sebuah perjalanan hidup ya, Mas. Ya, bisa. Nanti akan kita ceritakan bersama di sini. Oke, kemudian sebelah kiri kita ada guru muda. Silakan perkenalkan diri, Mas. Ya, saya ini Tommy Amar Barat. Saya mengajar di salah satu SMA di Bantul, yaitu di SMA 1 Sedayu. Berbeda dengan tadi Mas Ivan ya, saya baru setahun mengajar kurang lebih. Jadi ya masih belajar meraba-raba tentang keadaan sekolah saat ini itu seperti apa. Tapi kita sebagai penggiat pendidikan ya tentunya harus selalu belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, nah, akan kita tunggu nanti inovasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mas Tommy. Dan narasumber yang ketiga ada seorang guru yang mungkin kita bisa anggap senior kita karena kaya akan pengalaman dan juga ilmunya selama mengajar di sekolah. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Ya, baik, nama saya Desi Andini. Betul, Mas, saya kalau dibanding sama mas-masnya berdua ini ya senior ya. Tapi ada yang lebih senior lagi dari saya. Ada yang 28 tahun sudah mengajar. Tapi memang tergantung pada tingkat kemampuan masing-masing ya seorang guru itu. Saya pribadi sudah mengajar 15 tahun itu sudah melalui beberapa fase mengajar karakteristik siswa, dari siswa tingkat dasar, siswa SMP, ada siswa SMA, juga SMK. Nah, semua sudah saya lalui, sudah pernah saya coba. Yang belum saya coba itu ngajar mahasiswa, Mas. Semoga mimpi saya itu bisa ngajar mahasiswa gitu ya. Nanti kalau sudah mahasiswa belum ngajar gurunya yang diajar. Ya. Jadi memang waktu itu menjawab ya, pengalaman itu menjawab dari perubahan dari generasi-generasi itu kita sangat bisa membedakan, merasakan di situ. Ya. Oke. Ya, sudah mendengar tentunya berbagai pengalaman yang disampaikan oleh Bu Desi. Nah, nanti kita akan bercerita bersama tentang kisah selama dia mengajar, baik itu kesulitan ataupun kesenangan yang dihadapi ketika mengajar siswa-siswa dari lintas generasi. Kemudian narasumber utama kita yaitu generasi milenial sebagai anak ya yang istilahnya itu lahir di era kemajuan teknologi. Narasumber yang pertama
silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Prafajar Putra, saya kelas 11 dari SMA Negeri 1 Godean. SMA Negeri 1 Godean. Godean, Mas. Nama panggilan saya Prafajar, saya dipanggil Fajar. Fajar. Oke, narasumber yang kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Rusmadi Dianimawan, saya dari SMA 1 Sedayu kelas 11. Nama panggilan? Wisnu. Oke. Sedayu sama mana Godean? Iya. Jauh ya? Ya. Sedayu, Bantul, Godean, Sleman. Ya. Jogja sini, ini Ya. Lintas provinsi. Lintas daerah. Kabupaten. Lintas kabupaten. Ya, kita dipertemukan di sini ya sebagai apa namanya? Diskusi sharing-sharing ya, supaya semakin akrab. Narasumber yang ketiga, oke, sosok istilahnya perempuan cantik ya dan juga pintar. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Hilda dari SMP Piringagli dan saya siswi kelas 9. Kelas 9. Oke, sebentar lagi akan menghadapi ujian ya untuk penentuan kelulusan. Lulus jalur Kalorona. Enggak apa-apa. Oke. Mungkin sebentar lagi bukan corona Bu, karena isu yang tersebar ini kan akan diadakan PTM apa ya? Berarti Tatap muka. apa itu? Lulus generasi PTN. Oh bukan, blended learning. Setengah masuk setengah enggak kan? Iya. Banyak nggak masuknya. Ya, kemudian narasumber yang terakhir. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elvira Firliana Putri, saya siswi dari SMP Piringagli kelas 9. Panggilan saya Putri. Putri ya, ada Fajar, Wisnu, Hilda dan Putri. Tentu panggil saya kakak saja biar lebih akrab di sini. Oke. Mas boleh. Mas boleh. Ya, karena harga Mas sekarang pegang mahal. Mungkin kakak saja ya. Makanya nggak laku-laku ya. Soalnya mahal. Aib saya terbongkar, Bu. Oke, saya akan mengobrol santai tentang kemajuan teknologi saat ini. Sudah berapa lama kalian memegang gadget? Mungkin dari Mas Fajar dulu. Ya Mas, kalau saya pertama kali pegang gadget itu pas SD, Mas. SD sudah memegang gadget. Kelas berapa itu kira-kira? Kira-kira kelas 2 atau 3. Kelas 2. Kita masih apa itu? Poliponik Mas juga. Kita masih Tahun berapa berarti ya? Kelahirannya 2005. Oh, 2005. menjamani HP yang tidak bisa untuk kamera atau tidak untuk musik. Sudah bisa Sudah semua. ada warnanya ya. Kita dulu sedang Hitam putih. Simen lah Simen. ya. Kemudian untuk Mas Wisnu sendiri sudah dari kapan memegang Saya dari kelas kelas 5 SD? Iya, Kelas 5 SD. HP pertamanya apa dulu? Lenovo lah. Oh, Lenovo. Udah bagus tuh Lenovo. Kemudian untuk Melda sendiri sudah dari kapan? Kalau saya sendiri udah dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD sampai sekarang. Ya. HP-nya apa pertama? Sama Lenovo. Lenovo juga. Oke. Kemudian untuk Putri, Masih dari kelas 7 SMP. oh dari baru-baru kemarin ya. Satu SMP ya berarti. Nah. Kakak tanya lagi, media sosial apa saja yang sudah pernah kalian gunakan? Dari mungkin Mas Wisnu bisa Kalau dari saya Instagram, ya Facebook, Facebook, WhatsApp, Telegram. Nah, itu TikTok. Ya, enggak. TikTok. Twitter. Enggak. Kemudian, nah mungkin ini untuk yang putri-putri ya, bermain TikTok atau tidak? Iya. Oke, dari media sosial itu seberapa sering kalian itu untuk mencari tentang informasi mengenai pembelajaran, atau istilahnya seperti ini, lebih gampangnya lebih lama bermain HP atau belajar? Maksudnya belajar tuh nggak cuma baca buku loh, di HP pun juga belajar gitu loh. Maksudnya kalian seperti lihat TikTok workout selama 8 menit, nah itu kan juga pembelajaran buat menjaga kesehatan kalian, itu kan juga sama. Atau
joget-joget apa lagunya pendutan-pendutan apa juga kan hiburan. Nah, itu seberapa Nah, coba sering. sering? Lebih lama main HP daripada belajar cari informasi tentang belajar. Oh, berarti lebih suka untuk menghibur diri ya? Menghibur diri. Untuk yang laki-laki nih, untuk cowok-cowok ganteng ini, digunakan untuk apa? Apakah lebih sering untuk bermain game? Biasanya itu untuk laki-laki itu lebih suka bermain game, Pak Tommy. Kalau saya pribadi malah lebih sering pembelajaran sih. Kalau game itu malah di laptop saya. Ah, Gamenya pakai laptop. Iya. pakai laptop. Gamenya pakai laptop, HP-nya buat pelajaran. Lebih canggih kan Mas. Biasa ya generasi. Sudah ada pakai laptop. Kita di usia mereka main jenjang umpet ya, Mas. Kemudian ada larangan nggak dari orang tua saat menggunakan HP? Kalau dari saya enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Atau punya peraturan namanya kamu boleh pegang HP habis maghrib enggak papanya hanya hari Minggu aja atau Contohnya seperti habis itu. pulang sekolah sampai maghrib atau gimana gitu. Kalau menurut saya pribadi ada waktunya. Ada waktu. Ada waktu buat belajar sama buat cari informasi kayak game atau apa. Ada aturannya ya. Iya. Berapa itu? Maksudnya berapa jam sehari? Atau dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi karena daring sampai jam 8 pagi. Oh, sampai jam 8 apa malam? Ya. Oh. Ya. Nah, mungkin narasumber yang kita ini lurus ya jalannya ya. hanya dari beberapa bagian. Sebagian besar mungkin lebih suka bermain game. Mungkin. Nah, mengenai pembelajaran. Oke, kita masuk ke tema mengenai pembelajaran. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran online selama 2 tahun ini? Nah, dari Mas Fajar dulu. Kalau pembelajaran itu pasti ada suka dukanya ya Mas. Kalau sukanya itu lebih enak aja buat pembelajaran bisa dilakukan jarak jauh, bisa tanpa nggak capek, bisa mengurangi atau mempersingkat waktu. Bisa sambil tidur. Bisa sambil tidur ya. Bisa itu pakai celana pendek. Dibawa ke kamar mandi, dibawa kemana-mana gitu ya. Yang penting satu nggak usah mandi bisa. Gak ada yang tahu. Berarti seragam sekolah masih sempurna ya, masih bersih tanpa noda. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau berkegiatan Malah sekolah itu jahit bisa. Berarti kalau belajar itu pakai seragam apa enggak ketika di rumah itu? Ada aturan enggak dari sekolahan? itu menurut gurunya beda-beda itu. Ada yang gurunya itu kadang kalau Google Meet atau Zoom itu Harus pakai seragam. harus pakai seragam, ada yang bebas juga. Tergantung gurunya ya berarti ya. Ya, yang penting sopan aja. Oh iya. Sama. Berarti lebih banyak suka apa dukanya? Lebih banyak sukanya. Oh, sukanya. Karena bisa bersantai-santai mungkin. Kalau dukanya apa? Dukanya apa? Ya dalam menyerap ilmu itu agak susah sedikit. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin tahu dari Fajar apa yang dirasakan selama pembelajaran online. Salah Mas. Oh, Wisnu, maaf. Kalau saya jujur saja bosen nggak belajar online Bosan. seperti ini. Oke. Karena jarang ketemu teman juga. Jarang ketemu teman. Kangen dengan teman ya. Ya, Bisa sosialisasi. sosialisasinya lebih tinggi. Oke. Lebih banyak suka atau dukanya saat belajar online? Juga. Duka. Duka. Satu apa Ya itu tadi ya karena Bosan. Udah ketemu teman. Nah, kemudian yang kedua terus lagi. seperti yang kita belajar tadi kadang susah nyerap materi ya. Banyak materi. Oke. Menangkapnya sulit ya. Ya, nanti kita Gimana akan itu? bahas. Ya kalau sama sekolah offline. Oh iya. Oke, nanti kita bahas lagi tentang itu. Nah, untuk Hilda sendiri, ya, untuk SMP ini, tadi kan untuk SMA seperti itu, untuk SMP itu apa yang dirasakan? Sama susah ambil materi. Materi. Terus kalau terbiasa dijelasin sama guru lewat sekolah gitu, lewat kelas, ini harus memahami sendiri kadang lewat Meet atau lewat yang di share gitu, sharing. Jadi harus memahami sendiri. Sulit ya. Lebih banyak suka atau dukanya ini? Kalau suka sih ya misalkan ada bahan. Terus kalau dukanya ya itu susah menyerap.
Kalau untuk uang saku suka apa duka? Duka. Nggak dapat uang saku. Oke. Ya untuk Nggak bisa bohong sama orang tua. iya. Paling bohongnya itu Bu, buat Pulsa. beli kuota. Ya untuk Padahal dulu di mana-mana sekarang. untuk Putri sendiri apa yang dirasakan selama belajar online? Ya lebih susah aja gitu. Lebih kan kalau misalnya kita belajar dari rumah gitu bosen juga karena rebahan duduk terus pakai seragam tuh cuma meet doang gitu, jadi seragamnya 5 menit pakai 5 menit pakai gitu. Berarti meetnya cuma 5 menit ya? Iya cuma selama meet aja Oh gitu. itu. Nah, kesulitannya ya ini bagi PR bagi guru-guru yang lain ya, bukan hanya yang di sini. Ya. Siswa itu merasa kesulitan tentang penyerapan materi secara online. Ya, nanti kita akan ulik juga tentang masalah itu. Oke. Sepertinya masih agak apa ya? Dalam menjawab itu siswa masih agak takut sepertinya. Mungkin ada gurunya. Ya, mungkin ada gurunya. Oke, tidak usah takut karena ini apa ya, sharing berbagi pengalaman, bagi kisah. Hal ini juga akan jadikan sebagai evaluasi mungkin untuk setiap guru. Oh, ternyata siswa saya merasa kesulitan saat penyerapan materi secara online. Nah, mungkin akan dibuatkan sebuah metode yang menarik atau apa supaya kalian itu menikmati pembelajaran. Tadi kan suka duka pembelajaran online. Nah, kalau misal kakak bertanya lebih suka pembelajaran online atau offline, ya, Mas Fajar, iya Mas Fajar. Mungkin bisa diimprovisasi aja Mas, bisa offline sambil online itu juga bisa. Offline sambil online. Ya mungkin kalau Penggabungan gitu ya? Iya. Oke. Mana tuh Mas Teh? Sehari masuk, sehari enggak. Itu kalau saat pandemi ini bisa kayak gitu kan Mas. Oke. Mungkin kalau benar-benar udah offline, online-nya itu bisa di pelajaran tambahan atau mungkin malam hari pelajaran tambahan. Entah, mungkin privat ya kan. Mantap ini karena salah satu ini Mas saya bocor ini. Apa? Kemudian itu salah satu peringkat teratas di Favorit, Sleman. favorit. Itu mungkin Selatan Japan Muslim. karakteristiknya seperti itu ya. Jiwa-jiwa pembelajarnya tinggi gitu. Nah, Coba nanti sama yang lain. coba kita tanya ke Hilda. Coba untuk Hilda, lebih suka pembelajaran offline atau online? Offline. Offline. Iya. Kenapa? Kan lebih gampang memahami materi, terus ketemu teman-teman juga. Bukannya online itu lebih mudah? Artinya lebih mudah belajar di rumah sambil tiduran itu? Iya, karena ada bantuan Google jadi lebih mudah. Mbak Google menjawab semuanya ternyata, ini Bapak Ibu guru. Nggak tanya gurunya ya. Lebih percaya sama Mbak Google ya. Nah, Jadi gurunya suruh sekolah sama Mbak Iya. Google juga nih. oke. Ini pertanyaan yang mungkin sebagai apa ya, masukan kepada Bapak Ibu guru, keinginan kalian sebagai siswa itu untuk belajar kepada Bapak Ibu guru selama pandemi ini itu apa? Seperti Pengenmu apa? gimana gitu loh kalau Pengennya itu seperti apa kalau pembelajaran itu gimana? kalau pembelajaran itu bagaimana? Oke, dari Putri dulu. Di tiap pembelajaran kan ada waktunya sendiri untuk gurunya. Mungkin misalnya untuk waktu satu pembelajaran guru 1 jam, mungkin setengah jam tuh bisa dipakai meet atau cuma 15 menit. Paling cuma buat menjelaskan materi aja gitu. Pasti itu udah di masuk ke Materinya gitu ya? pasti masuk ke kepala muridnya walaupun cuma meet. Karena kan kesusahan kita ini mencerna materi, karena guru tuh seringnya tuh nge-share cuman soal tok gitu. Kadang aja ada contohnya, kadang enggak gitu. Contohnya cuma ambil YouTube gitu ya? Iya. Ya kalau untuk Hilda sendiri keinginannya apa? Hampir sama kayak Putri. Jadi emang kadang tuh kalau guru share tugas cuma soalnya doang, apalagi kalau soal yang matematika dia harus pahami sendiri. Suruh paham sendiri. Iya. Jadi kadang emang mending kasih waktu berapa menit gitu buat ngejalan kasih material lebih terus pakai mic.
Berarti tetap harus ada ini ya, Iya. interaksi antara guru dan murid Iya. secara langsung walaupun tidak bertatap muka gitu ya. Sering merasa capek nggak ketika guru memberikan tugas? Sampai wah tugasnya banyak banget. Iya, kadang kayak gitu. Karena juga banyak tugasnya. Ya kadang cuma 2 nomor gitu, tapi penjelasannya belum paham. Oh, sering kosong nggak tugasnya atau mengerjakan terus? Kalau kosong mungkin cuma karena sinyal doang ya delay. Oh, delay. Iya. Nah, ini untuk siswa SMP seperti itu. Pak guru, ibu guru di sini. Jadi PR ya ini. Jadi PR tentunya. Oke. Kakak tanya ke siswa SMA, coba untuk Wisnu, ya. Saya sama seperti yang tadi ya dikatakan kan juga, yang penting lebih sering Zoom atau Google Meet kalau pelajaran misal per bab ada Zoom atau Google Meet atau ya per pertemuan berapa. Walaupun itu hanya singkat ya, 5 sampai 10 menit. Karena biasanya guru tuh cuma ngasih materi ya, tulisan lewat tulisan PDF itu. Jadi Baca bagi sendiri. saya malas membaca ya bisa bosen nggak kalau begini. Nah, ini dia. Halo, ya, SMA Sedayu, halo. Ini ada siswa yang mengeluh tentang pembelajaran. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. PR. Ya. Oke, untuk Fajar sendiri, keinginannya itu apa? Kalau keinginannya mungkin ya sama teman-teman yang lainnya bisa dijelaskan walaupun sebentar, setidaknya bisa masuk ke kepala walaupun cuma sedikit-sedikit, nggak bisa masuk semuanya. Itu juga bisa menambah setidaknya menambah pengetahuan, nggak hanya cuma belajar sendiri. Kalau belajar sendiri itu kalau nggak ada yang Benerin. iya itu susah itu mas. Susah. Oke. Berarti diajar terus tinggal lungo gitu. Enggak, maksudnya pembelajaran itu lewat Zoom dijelaskin, terus habis itu kan habis Zoom selesai itu tugas. pembelajaran sendiri ya tugas. Nah, Tugas. kalau misal tugasnya itu berbeda sama yang dijelasin itu kan kadang susah juga. Oh, berarti kadang nggak match antara Iya. penjelasan dengan tugas gitu. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Kalau kita praktek ya. Yang kesulitan di guru menjelaskan terhalang praktiknya ya sepertinya Bapak Ibu. Nah, kita sudah mendengar berbagai keluh kesah ya. Bahasa Jogjanya itu mungkin sambatan ya. Sambat. Ya, sambat. Bukan Oh, sambatan. sambatan. Sambat. Kalau bahasa Ngapak itu daerah sendiri adalah resula. Terus Gerselo. Ya, resula. Kalau di Jogja gerselo. Entah itu A jadi O itu gimana ceritanya saya Kalau di Jogja sambatan itu gotong royong. Oh, gotong royong. Sambat. maaf saya bukan orang Jogja asli soalnya. Oke, Bapak Ibu guru, dari keluh kesah siswa sebagai narasumber di depan saya ini, nah strategi apa dalam mengajar untuk menghadapi situasi ini? Artinya adalah mungkin dari guru muda, guru yang mungkin berpengalaman beberapa tahun dan juga guru yang senior itu berbagi strategi cara mengajar di situasi pandemi ini. Nah, mungkin dari Mas Ivan dulu. Saya mas. Iya. Oh, oke. Oke, mungkin untuk saya sendiri mungkin pengalaman ketika mengajar di masa pandemi ya mas ya. Di pandemi kurang lebih 2 tahun. Untuk strategi yang saya gunakan itu mungkin apa ya sudah semuanya saya keluarkan. Saya keluarkan, tetapi karena memang kita sulit memahami karakteristik anak-anak secara online, itu strategi yang kita gunakan kadang-kadang agak belok sedikit, terus kadang-kadang masih lurus, Tidak sesuai rencana. Tidak sesuai rencana. Oke. Nah, kalau menurut saya kita sebagai apa ya, sebagai pendidik kan kita juga nggak dibekali teknologi. Tahu-tahu kita ketika pandemi kan nggak tahu kita ketika pandemi kita nggak tahu maksudnya harus pembelajaran seperti apa. Nah, guru juga nggak dibekali ketika harus online dan sebagainya. Kita juga nggak dibekali sama dinas, mungkin sama siapa kita nggak dibekali. Tahu-tahu harus mengajar online dan di berbagai karakteristik
Nah, kalau strategi yang saya gunakan selama ini, mungkin saya menggunakan Zoom mas, belajar Zoom ya. Tetapi itu nanti juga menjadi kendala beberapa murid, soalnya terkait sama internet, terus mungkin dari ekonomi keluarga sendiri. Kadang-kadang kalau ekonomi keluarga tinggi untuk Zoom nggak masalah. Mungkin salah satunya contohnya ketika kita kuliah lah, kita mengusahakan lah nggak punya paketan boleh neng wifi neng kafe di sekolah atau di mana. Kalau anak-anak kan ketika dia nggak punya paketan kan belum mikir sejauh itu lah, kurang di paketan masa malu Zoom aja. Nah mungkin kesulitannya di situ mas. Tapi strategi yang saya gunakan sementara mungkin dengan Zoom. Oke. Ya. Dalam penjas ya tentunya pembelajaran yang melibatkan praktik ya mas, dan aktivitas fisik itu sendiri bagaimana cara mengajarnya lewat online itu supaya siswa juga ikut mendalami. Artinya apakah hanya sekedar penyampaian materi saja siswa hanya mendalami atau mungkin gini dulu, sebelum dijawab tanya dulu muridnya, siswanya. Ini kalau pembelajaran penjas gimana nih? Bagaimana? Pernah nggak guru masing-masing guru penjas kalian itu di sekolah mengajarkan saat pembelajaran online itu seperti apa? Pernah nggak untuk mencontohkan praktik? Contoh pembelajaran sepak bola. Guru mencontoh. Belum pernah. Google Meet. Ditampilkan video atau tidak? Atau hanya gambar? Pernah nampilin tapi lewat YouTube kan? YouTube. Bukan YouTube-nya sendiri. Bukan. Oh, lebih ke mencontoh orang lain. Terus kemudian bentuk tugas prakteknya seperti apa mas? Suruh praktekin yang di video itu. Okay. Berarti podo ya SMP, SD, SMA rata-rata sama. Hampir sama seperti itu. Guru tidak berani menampilkan dirinya sendiri. Bukan tidak berani ya, terlebih. Nggak mau sombong. Mampuannya itu mas. Nggak gini karena anak saya itu kan SD kelas 4. Jadi tugasnya itu menendang bola, menggunakan kaki dalam, menggunakan kaki luar. Saya pikir saya ngajar SMP, kok sama ya? Jadi saya ditanya lagi sama Mas itu di SMA, kok sama ya? Berarti kesannya cakupan penjahit itu ya cuma sempit sekali gitu loh mas. Jadi mau nendang bal kaki luar kaki dalam, terus kemudian dari SD sampai nggak ada bedanya. Padahal sebetulnya per KD cakupan KD itu sangat berbeda. Sebetulnya itu berarti yang harus memahami betul inti dari belajar siswa tersebut adalah gurunya. Gitu. Oke, apakah Bapak Guru di sini juga mencontohkan seperti itu? Kalau saya sementara ini belum. Oh belum. Mungkin mau. Saya cuma setelah ini. Kalau saya rencana dulu kan 1 tahun kemarin saya belum pernah mencontohkan mas, Saya praktek, terus saya kirim di classroom ke anak-anak seperti ini. Saya belum pernah. Nah, tapi saya mempunyai keinginan mulai semester ini saya ingin buat sendiri, praktek sendiri, terus dikirim di classroom. Anak-anak tirukan apa yang dilakukan Pak Guru, gitu mungkin begitu. Okay. Tapi kalau kayak gitu ada kendalanya mas, saya sendiri ada kendalanya. Nah itu kadang-kadang ketika praktek itu anak-anak tidak mau mengumpulkan. Nah susahnya di situ. Tidak. Kita udah memberi contoh, tapi nggak mau mengumpulkan. Nah dengan alasan mungkin karena malu di video, terus mungkin tidak bisa mengirim video karena durasinya terlalu panjang. Mungkin aja. Ya, sebenarnya itu tidak semua guru seperti itu sebenarnya ya. Itu hanya beberapa guru saja. Ya, mungkin kita bisa dengarkan ini guru muda. Guru muda dulu strategi apa yang diterapkan dalam pembelajaran online ini. Selama online ini ya jujur saja saya belum pernah tahu siswanya itu seperti apa. Saya menyimpulkan siswa itu karena ini cuma dari bagaimana dia mengumpulkan tugas.
nggak pernah ngobrol terus, oh ternyata kuotanya keset tanpa alasan. Terus nanti kalau ada yang bilang alasan, oh pak ini kuota saya habis atau rumah saya kurang sinyal, oh berarti ini dia orangnya anaknya ekonominya agak kurang ataupun ternyata tinggalnya agak di sini. Jadi untuk mengetahui kemampuan setiap siswa itu dari itu saya mengetahuinya. Jadi mungkin untuk strateginya ya saya ambil tengah-tengahnya aja sih. Apa kira-kira ini apa untuk Zoom atau untuk Meet sendiri itu sulit ya, mungkin agak saya alihkan, nggak ke Zoom, mungkin saya cuma kasih PPT, PDF atau PPT, kemudian dari YouTube itu tadi gitu. Karena pernah pengalaman ya, saya Zoom 2 kelas, saya udah ngomong panjang lebar, tak absen satu-satu, ternyata nggak ada yang nyaut, entah kemana, entah apa gitu kan, saya juga Kurang tahu ya? ya kurang tahu kan. Mungkin kedepannya tetap saya pengen Zoom, saya tuh lebih seneng interaksi sama anak-anak, ngobrol itu sebenarnya seneng. Ya saya pengen ngobrol, tapi anaknya dia mau ngobrol sama siapa juga gitu. laptop. Nah sama laptop berarti ya. Sementara dengan keadaan seperti ini ya saya menggunakan ini, saya membuat materi, mengumpulkan dari beberapa sumber, kemudian di-upload, kemudian diberi kuis. Saya siklusnya seperti ini ya. Saya nanti di pertemuan pertama saya kasih materi, kemudian minggu keduanya saya kasih kuis dan tugas praktek dikumpulkan minggu depan prakteknya, seperti itu. So, karena yang semester dulu pernah praktek lalu dikumpulkan ternyata Zoom Sama. Berarti satu materi itu ada yang 3 pertemuan? ya, ada yang 3 pertemuan. Oke. Karena sekarang kan KD-nya kan disederhanakan kan, jadi harus sampai 8 KD ya Bu ya? 8 sampai 10 KD. 10 KD. 10 Kalau KD ya. untuk yang semester 1 itu 5. Ya itu mungkin kan disederhanakan jadi berapa kan setiap semesternya kan. Ya, kalau untuk Bu Desi, bagaimana strateginya ini? Senior. Kalau sama-sama belajar. Kalau saya pribadi ini nge-mix Mas. Jadi kita itu belajar dari masalah, belajar dari masalah. Kita analisis dulu kendala masalah apa yang jadi oleh siswa misalnya pada sekolah A atau pada kelas tertentu, misalnya A, B, C, D sampai, kalau saya ngajar sampai C 10 kelas ya. Jadi penyesuaian karakteristik siswa itu harus dipahami. Jadi kalau saya kasih tugas kelas A, ini memang enggak, sebenarnya tidak boleh ya penyekat-nyekatan kayak gini, tapi kita biasanya cenderung kelas A itu cenderung lebih baik. Nah, otomatis beban berat bobotnya itu akan berbeda dengan kelas yang jauh di belakangnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita harus pahami karakteristik siswa kita. Nah, sekarang itu kan eranya pembelajar 21 dong. Betul. Anak itu dia sukanya di mana? Jadi kadang anak kalau main hantam tugas, main ini, anak-anak akan cenderung bosen. Tadi dikatakan sama Mas Wisnu itu bosen, saya cuma dikasih ini aja itu aja. Nah, ini tugas-tugas kita sebagai guru itu harus mampu nge-mix. Jadi kita dapat materi, anak-anak dapat materi, kita bisa masukin materi, kemudian anak-anak melakukan dengan ikhlas dan sadar karena dia mau dan mampu, butuh. Nah, itu di situ, nge-mixnya di situ. Jadi memang pada dasarnya pembelajaran ini otomatis pada dasarnya itu adalah semua pembelajaran adalah inquiry ya. Jadi menemukan. Jadi anak itu sebenarnya tidak hanya offline, tidak hanya online. Anak itu pada dasarnya harus inquiry. Jadi disitulah kita harus nge-mix belajar. Anak itu dia sendiri bisa menemukan apa sih. Nah, apa sih yang guru sebagai guru kita mengeset strategi supaya anak itu bisa menemukan seperti itu. Jadi pada dasarnya strategi yang terapkan itu supaya tercapai tujuannya itu. Iya, betul.
apapun kondisinya, apapun bentuknya, kita harus mengemas mengemas pembelajaran itu dalam bentuk karakteristik anak seperti apapun. Kelas A ya harus sesuai dengan karakteristiknya. Kelas A pembelajarannya cepat, anak-anak lebih aktif, ini ya kita harusnya menyesuaikan. Yang misalnya yang mohon maaf kelas J misalnya itu lambat, ya kita sesuaikan. Nah itu tapi yang tujuannya tercapai. Nah, kayak gitu Mas. Oke, nah di era 4.0 ini Bu, atau kemajuan teknologi ini, nah untuk apakah untuk guru senior, muda ataupun yang setengah ya, lebih pengalaman sedikit ya, lebih pengalaman. Kesulitan yang dialami saat mengajar ini di era kemajuan teknologi ini apa Bu? Kalau saya pribadi, kalau kesulitan itu sebetulnya kalau kita ngajar itu nggak kesulitan ya, karena itu memang sudah tupoksi, sudah tugas kita dan sudah jiwa kita, tidak ada yang sulit. Ketika sulit itu kita menemui masalah apa yang kita ajarkan tidak tersampaikan. Nah itu kita juga harus menganalisis kendalanya apa, siswanya bagaimana, inputnya bagaimana, ya toh itu kita tidak bisa membohongi bahwa ada aspek ekonomis, ya toh kesenjangan sosial, kemudian kultur belajar yang kita disebutkan kemarin sama beliau Pak Cali itu sangat dapat dipertimbangkan. Tapi untuk penggunaan teknologi? Kalau teknologi semua menggunakan. Oke, merasa kesulitan tidak Bu? Iya. Kalau saya pribadi, insya Allah tidak. Nah, saya meskipun sudah tua, saya tetap belajar Mas. Ya, karena saya sering mendengar ini yang muda berkarya, yang tua berdoa. Jangan. Berdoa sambil berdoa berusaha Mas. Kalau saya pribadi, saya tipe yang mau belajar. Saya tipe orang yang penasaran. Jadi kok sing guru nom itu bisa bisa kayak gitu. Saya kepengen deh bisa kayak gitu. Saya mendekat, mencari. Itu gimana sih kalau cara ngajar anak seperti itu? Nah, itu. Kemudian contoh saya ini mengajar ini memang materi yang sangat sulit ya. Penjas itu mengajar senam aerobik. Itu kan kalau tidak harus betul-betul butuh menerangkan, butuh anak itu paham, butuh anak itu bisa bergerak dengan kondisi hanya keterbatasan hanya bertemu dengan teknologi sekarang ini. Nah itu salah satunya misalnya kayak saya ini Mas, saya membuat musik sendiri, saya membuat video sendiri, saya motong-motong video itu sendiri. Misalnya pergerakan itu, gerakan ini supaya anak itu paham seperti apa. Kemudian nanti saya otomatis harus membuat metode pembelajaran yang sesuai dan tepat yang bisa anak terima, serap seperti itu. Jadi antara ya kita harus ikut perkembangan teknologi. Zamannya sekarang harus buat video harus misalnya kasih musik nih, saya kasih musik silakan kamu buat gerakan. Nggak bisa, anak tuh nggak bisa, harus ya tadi dengan ada mix tadi Zoom, kemudian ada share materi, ada keterangan itu. Nah itu dikombine dengan istilahnya kita punya inovasi apa terhadap pembelajaran untuk kemajuan siswa seperti itu. Oke. Berarti usia itu tidak menghalangi kita untuk belajar ya? Betul. Yang utama itu kemauan kita. Ya. Tua-tua aja masih sekolah loh Mas. Ya. Yang perlu diketahui para pendengar, Bu Desi ini dia disambi kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah tentu dengan kesibukannya dia dapat memanajemen waktu, dapat kita contohkan juga ya sebagai teladan ya mungkin masih waktu. Saat kita mengajar kita bisa menimpa. Hanya lebih dulu mengajar, bukan teladan. Sama kita semua belajar. Bukan teladan. Apalagi di kelas katanya itu Bu Desi paling senior juga ya. Tapi dia tidak berhenti untuk belajar. Iya betul. Saya memang selalu ingin belajar. Saya istilahnya saya boleh tua tapi otak saya jangan tua gitu Mas. Tapi anggapan Bu Desi sendiri jika ada mungkin guru-guru senior yang menganggap bahwa yang muda saja yang bekerja. Nah ini tadi kembali sama seperti siswanya, namanya apa tadi? Kultur belajar. Sama guru pun seperti itu. Guru aja kadang nggak dikasih share info, nggak dibaca, tahu-tahu salah. Misalnya contoh, besok pagi pakai kostum ini Bapak Ibu, besok pagi pakai ini, salah kostum apa? Nggak mau baca. Nah itu tadi. Iya, nggak ada bedanya sebetulnya guru sama siswa itu nggak ada bedanya. Ya itu tadi, tidak semua guru itu jelek dan tidak semua guru itu
benar-benar bagus gitu. Jadi ya itu tadi. Banyak dijumpai itu kan seperti itu. Kata lu kok beda seragamnya. Coba tanya ke siswa mas, apa guru aja mau belajar, kalau siswa bagaimana? Oke. Nah, untuk siswa, kalian sudah mendengar toh ya, berbagai keluh kesah guru juga, di mana mereka ini benar-benar mengusahakan di pandemi Seperti ini. COVID ya, untuk supaya apa? Kalian itu dapat belajar, dapat menimba ilmu dengan baik. Tetapi mungkin apa yang disampaikan atau diusahakan oleh Ibu Guru tidak sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi istilahnya gini, harapan dan kenyataan. Jadi harapannya guru itu tinggi, Jud. Tapi kenyataan di lapangan ya itu tadi, karena memang harus guru dan murid harus bertemu. Belajar itu harus ada pertemuan. Nah, belajarnya zaman sekarang itu kan bertemunya di Ya mungkin karena kita masih masa peralihan ya Bu, lahirnya itu masih belum terlalu. Kalau saya tinggi menyebutnya gini mas, kalau di masa sekarang kita menyebutnya, kalau saya sendiri menyebutnya itu di masa percobaan menuju abad ke-21. Soalnya kenapa? Ketika dulu kita belajar itu kita belum menggunakan teknologi. Tapi dengan adanya COVID seperti ini kita semuanya menggunakan teknologi, dan kalau menurut saya itu baru masa pencobaan untuk menuju ke abad 21 itu tadi. Kalau menurut saya mas, Mau nggak mau. Dan gini Mas, karakteristik yang pembelajar 21 ini dan bisa disebut juga guru abad 21 itu harus bisa tadi yang saya bilang mampu memahami pembelajaran apa yang diperlukan saat ini. Misalnya kan saat ini kan sedang siswa itu diberi masalah, siswa belajar dari masalah itu, berbasis masalah. Banyak kan sekarang ya metode-metode ada problem based learning seperti itu. Nah, itu harus jadi melibatkan siswa untuk belajar gitu. Jadi ya itu tadi, bagaimana mengemas pembelajaran itu supaya siswa, yang saya sebutkan di awal tadi, siswa itu ikut mencari masalah yang disampaikan, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan, kalau saat ini berarti terintegrasi dengan teknologi seperti itu. Yang lebih bagus lagi kalau tidak memberatkan ini ya, yang lebih bagusnya tidak memberatkan. Jadi setiap mapel itu memberikan tugas masing-masing. Nah, tugasnya itu jadi lintas mapel. Per tema. Iya betul. Jadi satu tema berbagai terintegrasi dengan mapel-mapel yang lain. Jadi siswa itu tidak terlalu berat seperti itu. Si A kasih ini, si B kasih ini, si C kasih ini, 10. Nah, tematik itu. Kalau SD ada itu. Iya, kalau seperti SD itu kan tema. Nah, itu sebetulnya bagus. Jadi mereka melakukan 10 mata pelajaran tanpa dia sadari, tanpa dia Nah, di situ proses yang sebetulnya harus kita lakukan saat ini. Ya, benar itu. Tentu itu dibutuhkan kerjasama yang baik ya di sekolah tentunya dengan masing-masing guru. Iya betul. Kalau untuk SMP, SMA saya yakin belum ya kalau itu. Nah mungkin nanti ini saya sedang mencoba juga mas, lintas mapel seperti itu. Itu kalau dirembuk secara MPMP enak itu Bu sebenarnya. Harus. Jadi kita gini aja deh, 3 guru gitu ya. Bikin satu formula tema gitu. apa? Nah, jadi formula kasihkan. Sudah udah 3 tugas selesai. Seperti itu. Ya, ekspektasinya seperti itu ya. Semoga saja akhirnya terlaksana. Nah, untuk anak-anak ya intinya adik-adik atau anak-anak ini kalau di sini adik-adik aja. Adik-adik dari apa yang disampaikan oleh guru, tapi tetap yang diinginkan oleh adik-adik itu sendiri apa? Di sekolah offline tadi. Sekolah offline. Offline. Seandainya YouTube offline ya. Seandainya online pun guru mempraktikan ya. Guru mempraktikan sendiri, bukan dari proyek orang lain. Ya. Betul begitu? Betul sekali. Tapi gimana ya Mas ya? Sebenarnya itu dari proyek tersebut tuh sudah mewakili yang ada di sekolah tersebut, kenapa harus buat gitu loh. Kadang kita tuh kalau lagi malas senang mikirnya sudah ada di situ, tinggal ini aja, nggak usah bikin gitu kan. Lagian yang bocah-bocah link saya apa adanya. Ya itu katanya.
waton ini, waton ngumpulin seperti absen, Iya, biji gitu ya. Saya pernah ini Bu, dapat tugas anak kan disuruh guling depan. Nah itu bisa-bisanya seragamnya celana pendek, pakai topi dimiringin, sandalan. Guling depan tuh seolah-olah melompat terus tangannya puter-puter gitu loh. Dianya tuh nggak guling, cuma tangannya puter-puter gitu. Aduh ya Allah. Itu namanya jenius Mas. Bisa jenius namanya siswanya itu. Berarti bisa mengkreasikan apa yang dikatakan anak guru ya nggak? Kan karakteristiknya kan seperti itu anaknya. Kreatif namanya itu. Ya, seperti Tapi itu. kreatifnya tidak tepat. Nah, gitu loh. Berarti untuk Bapak Ibu guru di sini lebih mudah mengajarkan secara offline ya? Berarti. Ya. Betul. Secara kita kan lebih banyak ke praktek gitu kan, lebih nyaman offline. Interaksi sama siswa tuh enak. Aslinya bedanya cuma di sini Mas. Kita ngoreksi secara langsung. Kalau offline tuh ngoreksi secara langsung, tapi ketika online, ketika tugas dikumpulkan melalui GCR, classroom, kita harus buka satu-satu video itu. Nah, disitulah kadang menjadi kejenuhan guru juga. Basic berapa siswa? Saya kalau itu semuanya 1000. Kalau hanya per kelasnya itu 330. Yang dikoreksi. 330. Ya. Berarti lebih sibuk online ya Bu? Iya. Dari Masih pagi kan sampai berapa? malam. Membutuhkan waktu lebih banyak. Kalau saya 250 siswa. Saya 315 ya. Tentu sibuk ya Bu? Iya. Lebih Kamu sibuk. berapa? Saya hanya 290 sepertinya. Ya. Kalau tidak salah. Oke. Begini, narasumber, isu terbaru saat ini yang saya dengar itu akan dilakukan PTM, ya, tatap muka secara terbatas. Pertemuan tatap muka. Oke, namun tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan fisik atau praktik. Dari isu ini bagaimana tanggapan saudara sebagai guru kejasa? Mungkin kalau saya itu mendengar PTN udah dari bulan apa ya? Bulan Januari ya. Ya, awal-awal. Ya, awal Januari itu udah ada PTN, dan kebetulan di sekolah saya itu memang ditunjuk dari kabupaten jadi salah satu sekolah percobaan. Jadi salah satu sekolah percobaan. Nah, terus udah ada instruksi dari dinas tentang adanya PTM. Kita juga sudah menyiapkan berbagai strategi. Strategi. Ya, misalnya seperti cuci tangan dan lain sebagainya. Terus ketika anak masuk itu harus berapa anak yang di dalam kelas. Terus mejanya udah dikasih nama seperti ini. Nah, itu salah satu menyiapkan strategi dari sekolah untuk persiapan PTM. Nah, tapi saya dengar juga untuk PJUK khususnya olahraga itu saya juga harus disuruh menyiapkan ketika pertemuan tatap muka itu disuruh menyiapkan pembelajaran yang tidak menggunakan alat. Nah, saya di itu terus berpikir kembali pembelajaran tanpa alat itu seperti apa. Berarti kemarin bocah-bocah kan melayu, bocah disuruh lari, terus sudah. Padahal waktunya itu cuma 1 jam, 1 jam. Nah itu saya di situ langsung konsultasi ke teman-teman ini seperti apa. Nah, itu bagaimana. Nah terus udah dikasih form itu udah saya kumpulkan materi apa. Tapi ya kalau saya pikir-pikir lagi kayak iya Mas yo. Hampa ya. Olahraga yang cenderung senang-senang tetapi kok cenderung praktik tapi Dibatasi. nggak boleh pakai alat, waktunya cuma segini, terus nggak boleh bersentuhan kan. Pantomim tuh berarti. Ya. Mungkin kalau Akhirnya dari saya jatuhnya seperti hanya itu. teori saja. Hanya teori saja. Iya, jatuhnya ke teori saja akhirnya. Prakteknya sebagai tugas terstruktur mandiri. Padahal tujuan penjas apa itu? Perkembangan sosial, Perkembangan sosial, psikomotor, kognitif juga. Itu semua harus tercapai, tetapi dengan batasan ini tentu menjadi PR ya, Ya, bukan hanya satu guru, melainkan semua guru, jajaran guru pun semua menjadi PR. Mungkin
dari Mas Tommy selaku guru. Iya, dari Mas Tommy bagaimana tanggapan Anda mengenai PTM secara terbatas ini? Kalau dari saya sendiri ya, memang semangat ya kalau ada PTM seperti itu, tapi ya tadi itu setelah dibaca ternyata olahraga itu dibatasi untuk pembelajarannya, ya balik lagi juga mau nggak mau ya juga ini kita harus berpikir ulang gimana untuk menyikapi hal tersebut agar nantinya pembelajaran itu dapat berjalan secara lancar dan efektif dan tersampai dengan siswa lah, ya seperti yang dikatakan Mas Ivan, olahraga tanpa alat tuh ya gimana Apa ya? pendapatnya? Bagaikan hati tanpa dirinya ya. Hati ya aneh aja sih, ya bisa tapi masa ya kasih lari, kasih senang gitu kan juga gak asik ya Bu ya. Tentu siswa menjadi bosan ya Mas. Ya betul ya. Kalau saya gini Mas, nanti kan otomatis kalau PTM itu kan nanti akan berubah. Begitu. Maksudnya begini, ketika kita menjalani online full online, kita akan menyesuaikan pembelajaran yang full online. Tetapi ketika kita ini nanti kita PTM, otomatis pola pembelajaran kita pun akan berubah. Misalnya blended learning, ya kan, ketemu di rumah. Nanti kan juga 50% juga itu kan anak-anak yang masuk itu. Nah, itu nanti ya itu tadi kita memang harus benar-benar menyiasati supaya itu di 3 aspek tadi itu kena semua. Ketika kita bisa kena psikomotornya, kemudian afektifnya, kemudian kognitifnya, itu harus bisa terangkum semua seperti itu. Nah, kalau ke tempat kami 1 jam itu 40 menit. Jadi saya sehari mengajar itu 6 jam. Jadi satu kelas itu berarti 1,5 jam. Iya. Kalau itu nanti diterapkan benar-benar sampai jam 12, saya rasa itu cukup. 1,5 jam dengan meminimalisir hanya poin-poin saja, istilahnya hanya konsepnya saja, saya yakin bisa. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti silakan di pembelajaran yang di struktur mandiri seperti itu Mas. Oke, ya untuk siswa ini sepertinya dari tadi belum diberi pertanyaan ya. Mas Iwan. Sibuk main gadget. Itulah generasi milenial ya. Di saat yang lainnya sibuk untuk mengobrol hal-hal tentang generasi milenial, malah yang diobrolkan itu sibuk bermain HP. Oke, dari sesuai tema Mas. sesuai PTM ini tatap muka. Ini merupakan bagi kalian itu kabar duka atau suka? Kabar duka atau apa namanya Mas Iwan ya? Kabar bahagia. Bahagia. Ingin berjumpa dengan banget kawan lama ya. Garis bawah Mas, bahagia banget. Bahagianya itu kenapa? Yang pertama, uang saku bertambah. Ya itu salah satunya. Bertemu pujaan hati udah punya? Belum. Yang jelas interaksi dengan teman-teman ya. Itu juga aspek sosial juga penting loh Mas. Saling mengenal satu sama Nanti lain. tahu-tahunya kalau nggak pernah sosialisasi, nanti ketemu orang cuma diem kayak patung, nggak ada yang ngajak ngobrol, ya susah itu nanti sosialis. Terus apa lagi? Dari siswa ada enggak? Ya mungkin lebih ke kemudahan menyerap materi itu tadi Mas. Kalau praktek ya dilakukan secara langsung, peserta didiknya itu bisa lebih mudah menirukan. Sip, Ya, yes. berarti lebih sudut pandangnya itu tidak terbatas ya. Kayak seperti di video kan cuma paling dari sisi kanan toh. Kalau langsung kan bisa dari berbagai macam sisi, bisa itu ya, detail-detailnya kelihatan. Nah ini terkait PTM di Penjas itu sendiri terbatas tidak adanya praktik. Itu bagaimana? Apa yang kalian rasakan seandainya olahraga itu tanpa adanya praktik? Kurang setuju. Berarti lebih setuju olahraga dilaksanakan secara praktik ya? Ya itu soalnya kan dari dulu itu kan udah terbiasa olahraga Ciri itu khasnya selalu itu ya? praktik. Ada ciri khasnya. Berarti ini jiwa-jiwa olahraga ini sepertinya Mas Ivan. Senang dengan belajar olahraga.
Rindu ya kalau olahraga itu, soalnya hanya satu kali seminggu, jadi guru idola loh. Apalagi gurunya ganteng, cantik, sip. Senangnya itu apa? Belajar olahraga. Olahraga itu bebas mas, jadi nggak terpaku pada materi, bisa diolah sendiri. Terus olahraga itu bisa dikembangkan sendiri. Nggak harus mikir ya. Nggak mikir ya. Yang penting bergerak. 5 tambah 5 dikali x kuadrat gitu ya. Aktualisasi diri. Sebagai mungkin refreshing ya Bu Desi. Betul. Selama di kelas harus memut mikir angka ya mas ya. Itulah keluh kesah dari siswa Bapak Ibu guru. Aku bingung itu piye. Disimpulkan sebenarnya. Ini diketok salah. Ketok sini. Oh, diketok saya. Mau diketok. Dari obrolan yang sudah kita perbincangkan ya, mungkin hampir 40 menitan atau mendekati 1 jam ini. Untuk terakhir, kakak masih ada 2 pertanyaan lagi yang ingin kakak dengar dari narasumber generasi milenial ini ya, tentunya Mas Ivan. Selama pembelajaran online yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Ya, mungkin dari Mas Fajar dulu. Iya mas, kalau yang didapatkan dari pembelajaran ini contohnya bisa memperdalam teknologi, terutama di bidang dalam mengerjakan tugas itu bisa lebih efisien juga. Terus misal ada tugas mengedit itu juga jadi lebih paham, terus jadi lebih tahu apa tentang manfaat dari teknologi itu sendiri berarti. Iya itu juga mas. Lebih mempermudah untuk belajar sepertinya ya kalau online itu sendiri. Nah, kalau untuk Wisnu pengalaman apa? Sama. Ya. Jadi mengenal teknologi. Lebih mengenal teknologi. Lebih mempermudah juga ya tentunya. Bukan hanya belajar, kehidupan pun lebih mudah ya untuk mencari informasi atau mencari apa jual beli atau apa secara praktis ya. Untuk setelah mendapatkan pengalaman ya dari yang kalian sebutkan tadi, berbagai banyak pengalaman yang didapatkan, apa yang diharapkan dari kalian selaku generasi milenial, selain itu juga sebagai siswa di sekolah, apa yang diharapkan ketika besok dilaksanaan PTM ya? Siapa dulu yang mau menjawab? Hilda mungkin. Oke. Pembelajarannya bisa dikombinasikan dengan teknologi. Dikombinasikan. Ya. Jadi inginnya itu ketika belajar offline itu bapak atau ibu guru menggunakan teknologi juga, begitu. Oke. Fajar mungkin keinginannya? Skip. Sudah diwakilkan ya sama Wisnu. Oke. Kalau untuk Putri? Mungkin harapannya lebih dibanyakin pelajaran offline aja, karena penjelasan materi pasti lebih jelas di offline. Iya, daripada di online. Oke, kalau untuk Hilda sendiri harapannya itu apa? Setelah mendapatkan pengalaman selama belajar online ini, harapan untuk besok ketika PTM itu apa? Harapan saya untuk pembelajaran tatap muka ke depan, mungkin Bapak atau Ibu guru bisa menggabungkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wisnu tadi, misalnya ketika teori olahraga Bapak Ibu guru bisa menjelaskan menggunakan proyektor, atau ketika praktek bisa menggunakan Strava sebagai pengukur saat praktek lari. Praktek lari, mungkin banyak yang lain ya, Mas Ivan, Mas Desi dan juga Mas Sony. Nggak cuma terpaku pada aplikasi banyak. Masih banyak. Mungkin Bapak Ibu guru ini ya cari yang simple dan juga memudahkan untuk siswa saat mengajar. Oke, sebelum kita tutup, tadi sudah kita obrolkan dan juga banyak juga keluh kesah
baik dari Bapak Ibu guru yang mengajar ataupun generasi milenial ini yang kita datangkan ya. Nah, tentu dari keluh kesah yang mereka sampaikan tadi menjadi renungan bersama buat kita selaku pelaku pendidikan, guru penjas untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran supaya tujuan yang kita rencanakan itu dapat tercapai secara maksimal. Sekian podcast penjas yang dapat saya sajikan. Sampai berjumpa di tema selanjutnya. Salam olahraga. Jaya.